Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, seluruh sidang jemaat GPD Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Bapa yang baik, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kegiatan kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah tentang hidup sabar yang berkaitan dengan pembahasan kita tentang buah roh, yaitu kesabaran. Tema kebenaran firman Tuhan adalah hidup sabar. Terdapat di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Allah. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun musim hujan dan musim gugur. Puji Tuhan. Sabar adalah sikap menahan diri dari amarah, keinginan, dan putus asa, serta bertahan dalam situasi atau keadaan sulit apapun. Apa sih ciri-ciri orang sabar? Yaitu tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tenang, tidak tergesa-gesa. Kemudian apa yang menjadi manfaat ketika kita bersikap sabar? Yaitu kita terhindar dari masalah yang tidak kita inginkan, lebih menghargai proses menuju kesuksesan, lebih bisa berpikir jernih dalam menentukan arah dan hidup. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hidup sabar bukanlah hal yang mudah kita lakukan atau kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi itu yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Di dalam ayat pokok kita tadi, di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, dikatakan bahwa Yakobus mulai menutup suratnya dengan nasihat untuk bersabar. Dan di sini Yakobus menggunakan kisah petani yang dalam menanam mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun untuk melihat hasil dari yang dia tanam. Mungkin tumbuhan yang ia tanam itu akan tumbuh, bertunas, berbunga, bahkan sampai berbuah. Begitu juga dengan setiap kehidupan kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah dalam kehidupan kita itu adalah seperti seorang petani ini yang sabar menunggu hasil yang ia tanam. Pada saat ini ada dua pembahasan yang akan kita bahas, yang akan kita sama-sama pelajari dalam perenungan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini tentang hidup sabar, atau kita bisa lihat di dalam buah roh, yaitu kesabaran. Yang pertama adalah kesabaran menanti kedatangan Tuhan. Apa itu kesabaran menanti kedatangan Tuhan? Kesabaran menanti kedatangan Tuhan adalah sikap bertahan menghadapi berbagai ujian dan pencobaan sambil berharap akan kedatangannya atau kedatangan Tuhan. Kesabaran ini didasarkan pada iman atau percaya kita kepada Tuhan bahwa apapun itu adalah yang terbaik. Artinya bahwa kita harus bersabar sampai kedatangan Tuhan, atau kita harus tetap teguh karena kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sudah tidak lama lagi. Artinya bahwa sudah dekat. Mengapa kita harus bersabar menanti kedatangan Tuhan? Yang dikatakan bahwa dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 ini dikatakan bahwa ini untuk mendorong orang percaya untuk bersabar dan tidak mudah untuk meninggalkan Yesus saat menanti kedatangannya. Yang bagian B dikatakan bahwa sabar dalam kesesakan
juga berarti kita mau menunggu waktu Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kemudian, bagaimana sih cara kita bersikap saat menunggu kedatangan Tuhan itu? Yang pertama, yang A dikatakan bahwa kita harus tetap setia, setia sampai akhir. Kemudian kita harus berjaga-jaga dan tetap mengikuti karakter dan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang bagian B dikatakan bahwa hidup sesuai dengan sifat dan jalannya Tuhan, atau apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan apa sih manfaat dari kita menanti kedatangan Tuhan itu? Dikatakan bahwa manfaatnya ketika kita menanti Tuhan dengan sabar adalah memperkuat iman kepercayaan kita kepada Tuhan, dan kita belajar bersandar pada kasih sayangnya Tuhan, dan ini akan menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kedua dikatakan bahwa kesabaran adalah ujian. Apa sih yang menjadi artinya? Artinya adalah saat kehidupan kita dihadapkan atau dipertemukan dengan suatu situasi atau keadaan yang sulit, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita diajak untuk memiliki yang namanya kesabaran. Dan kesabaran ini seperti di awal saya katakan bahwa ini merupakan buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Untuk itu, karena dalam menantikan kedatangan Tuhan akan banyak tantangan, rintangan, masalah yang akan kita hadapi. Dan ini terkadang yang membuat kita lemah. Tetapi dikatakan bahwa terkadang juga ketika kita menunggu itu membuat kita jenuh dan membutuhkan kesabaran ekstra bagi kita. Dan disinilah dikatakan bahwa apakah kita tetap berpegang teguh atau berpengharapan pada Tuhan, sehingga ketika kita melakukan itu tetap bersabar, maka kita akan kuat atau kita akan mampu menjalani setiap proses dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, memang tidak mudah untuk kita memiliki yang namanya kesabaran, tetapi ini adalah yang Tuhan inginkan, dan dikatakan bahwa kesabaran adalah kunci dari sebuah keberhasilan. Dan kita tahu bahwa kesabaran yang kita alami itu merupakan ujian untuk menambah level iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita sudah mendengarkan atau sudah membahas renungan kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup sabar. Dan ketika kita mau hidup sabar, semuanya tidak akan sia-sia. Karena itu sebagai anak-anak Allah ada janji yang Tuhan sudah siapkan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, mari kita mau sama-sama belajar hidup sabar dalam situasi kondisi apapun. Dan terlebih lagi sabar menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, karena kesabaran itu merupakan ujian untuk menambah iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang datang pada saat pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami, dan kami lakukannya dalam kehidupan kami. Ajar kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman itu tertanam dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami siap melangkah menjalani aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.